Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kehadiran negara untuk memberikan perlindungan menjadi kunci agar pekerja migran tidak hanya dinilai sebagai komoditas ekonomi. Lalu apa saja wujud perlindungan negara bagi para pekerja migran Indonesia? Saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Ramdhani. Selamat malam Pak Beni. Ya, malam Mbak Sylvia. Dan berikutnya Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek, Bapak Agus Susanto. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam Mbak Sylvia. Dan berikutnya nanti di segmen 2 akan bergabung Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaludin. Saya akan ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, Presiden jelas memerintahkan BP2MI untuk secara serius melawan sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal. Sejauh ini Pak, apa saja yang dilakukan BP2MI untuk melawan praktik ilegal pengiriman pekerja migran Indonesia? Saya ingat persis ya, tanggal 15 April 2020 saya dilantik. Sebelum saya keluar istana, Presiden menyampaikan tegas, Mas, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tanggal 16 serah terima jabatan, 9 Juni 2020 saya dipanggil Presiden ke Istana Negara. Beliau jelas memberikan arahan yang sangat tegas. Pertama, buat segera aturan turunan dari Undang-Undang 18 2017 yang sifatnya adalah penguatan bagi tata kelola penempatan maupun pelindungan. Kedua, berikan pelayanan terbaik dan istimewa bagi para pekerja migran Indonesia. Yang ketiga adalah lakukan langkah-langkah pelindungan maksimal. Kemudian juga tentu pendidikan dan pelatihan untuk mencetak ya para pekerja yang terampil, profesional, memiliki kompetensi, keterampilan, keahlian, kemampuan berbahasa asing di negara penempatan. Dia juga siap secara fisik maupun mental, tapi juga dia paham kultur budaya negara setempat. Nah, apapun yang terjadi dan kita lakukan, tidak akan pernah selesai masalah PMI jika kita tidak memerangi para mafia dan sindikat pengiriman ilegal yang hingga hari ini masih bekerja. Kita punya data PMI 3,7 juta yang diberangkatkan secara resmi. Tapi World Bank merilis ada 9 juta. Artinya ada 5,3 PMI yang 90% kita yakini diberangkatkan secara ilegal. Nah, kelompok sindikat ini adalah kelompok atau komplotan yang terdiri dari pemilik modal yang dibackingi sayangnya ini oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Dibackingi Pak? Dibackingi. Saya bisa membuka fakta-fakta itu, ada oknum TNI terlibat, oknum polisi terlibat, oknum keimigrasian terlibat, oknum ketenagakerjaan terlibat, oknum kedutaan besar, dan bahkan juga oknum di BP2MI, badan yang saya pimpin, dan ini harus fair kita buka. Maka cara satu-satunya adalah saya membentuk Satgas dan itu disetujui Presiden. Presiden mengatakan sikap mereka dan saya minta tuntas dan Satgas ini sudah terbentuk. 7 bulan saya memimpin, 9 kali saya lakukan penggerebekan dan 514 calon PMI yang hampir menjadi korban perdagangan orang, human trafficking, kita mampu selamatkan. Nah, artinya tidak hanya langkah pencegahan dengan Satgas, tapi juga tentu tadi ya diseminasi informasi, sosialisasi, bagaimana rakyat paham bahwa bekerja ke luar negeri itu adalah hak warga negara. Negara berkewajiban memfasilitasi, tapi memilih bekerja secara benar itu juga hal mudah sebetulnya yang bisa mereka dapatkan informasinya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota di Indonesia. Semuanya harus kita lakukan untuk bisa memberikan perlindungan ekstra kepada PMI kita. Berbicara soal perlindungan, Pak Agus, sejak adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, asuransi perlindungan PMI dikelola oleh BP Jamsostek. Bagaimana Pak implementasi perlindungan PMI tersebut? Ya, terima kasih. Jadi BP Jamsostek selaku penerima amanah dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PMI melakukan serangkaian pembaruan ya, terutama di bidang pelayanan. Yang pertama dengan melakukan kerjasama sinergitas dengan kementerian lembaga terkait seperti dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri dan juga dengan BP2 TKI, dan kita melakukan kerjasama juga dengan KBRI, KJRI di negara-negara penempatan seperti di Singapura, Hong Kong, di Taiwan, dan dengan mitra pembayaran yaitu perbankan. Selain itu juga kita lakukan sosialisasi, edukasi, diseminasi juga dengan kementerian lembaga terkait. Kita lakukan baik itu di dalam ataupun di luar negeri, baik secara offline ataupun online. Dan juga ada peningkatan manfaat. Jadi peningkatan manfaat
untuk para PMI, dan ini sudah ada regulasinya, yaitu Permenaker nomor 18 tahun 2018. Oke. Ada manfaat tambahan program jaminan kecelakaan kerja. Di antaranya adalah risiko kekerasan fisik dan pemerkosaan itu diberikan perawatan dan pengobatan sampai sembuh sesuai dengan indikasi medisnya. Oke. Kemudian yang gagal berangkat ini diberikan juga santunan. Sebelumnya tidak begitu ya Pak? Sebelumnya tidak ada. Oke. Jadi ini sudah ada Manfaat tambahan. penambahan manfaat ya, sesuai dengan Permenaker 18 tahun 2018. Kemudian yang mengalami kecelakaan kerja dan harus dipulangkan ke Indonesia, nah ini biayanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada biaya pemulangan akibat kecelakaan kerja. Kemudian ada yang karena ter-PHK karena kecelakaan kerja, ini juga diganti. Kemudian ada risiko penempatan pada waktu mereka nyampe di negara penempatan ternyata gagal ditempatkan bukan karena kesalahan dari PMI, ini juga diberikan santunan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Baik. Dan selama bekerja juga misalnya amit-amit ada yang meninggal, nah ini keluarganya juga diberikan santunan kematian. Oke. Dan apabila memiliki anak, 2 orang anaknya diberikan beasiswa dari sekolah tingkat dasar sampai lulus sarjana. Saya kira ini sampai ke keluarganya ya, sampai tanggungannya. Keluarganya ini saya kira manfaat yang luar biasa. Banyak sekali manfaatnya Pak Agus, tapi dengan segitu banyak manfaatnya, jumlah pesertanya apakah juga semakin meningkat? Ya, jadi jumlah peserta kita dari tahun ke tahun memang meningkat ya, tetapi tidak masif karena ini masih banyak juga yang ilegal. Karena ini diwajibkan bagi para PMI yang legal. Ya, di mana para PMI yang legal ini sebelum mereka berangkat wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kita punya 3,7 juta Pak yang legal. Apakah semuanya sudah terdaftar di BPJS Sostek? Belum. Ya, karena ini regulasinya juga baru diimplementasikan 2017 Agustus. Oke. Apa Pak upaya yang dilakukan BPJS Sostek dan juga BP2MI untuk lebih meningkatkan jumlah pesertanya supaya manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang? Ya, saya kira koordinasi antar kelembagaan ini sangat penting sekali untuk pendataan awal bagi para PMI yang akan berangkat ke negara penempatan. Dan juga sosialisasi edukasi kepada seluruh masyarakat bahwa bekerja di luar negeri ada risiko, oleh karena itu harus dipastikan mereka memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi para PMI seperti yang disampaikan oleh Pak Benny tadi. Dan hari ini tanggal 18 Desember bisa menjadi momentum karena ini merupakan Hari Pekerja Migran Internasional. Kita ingin tahu Pak Benny, apa saja inovasi yang dilakukan oleh BP2MI untuk bisa meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran, tapi kita akan bahas nanti usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, hari ini 18 Desember dikenal sebagai Hari Pekerja Migran Internasional. Untuk itu Pak Benny, inovasi apa saja yang sudah dihadirkan BP2MI untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran? Ya, kalau multi aspek ya, penempatan, pelindungan, pelayanan terbaik dan istimewa ya. Nah, kita sudah mewujudkan beberapa kebijakan. Pertama, memutus mata rantai, memerangi sindikat dengan membentuk satgas. Siapapun pelaku yang terlibat, perusahaan, perorangan ya, kemudian kita dorong ke proses hukum, no compromise, ya, no negotiation. Karena ini adalah perang total dengan mafia yang mengorbankan anak bangsa dengan mengambil keuntungan dari mereka, dan ketika mereka ada masalah, karena rentan bagi mereka yang diberangkatkan secara ilegal adalah eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, jam kerja yang melebihi batas, bahkan anak-anak kita yang ABK di laut lepas mengalami kekerasan di tengah laut, kemudian mereka dilarungkan jenazahnya. Nah, ini harus dihentikan dengan kehadiran negara dan memaksa hukum bekerja. Memutus mata rantai praktek ijon rente yang menyengsarakan para PMI, yang akhirnya semua kebutuhan PMI ditangani, tapi dengan bunga tinggi, yang karena itu mereka tidak bisa menerima gaji 10 bulan. Saya menerbitkan perbadan pembebasan biaya penempatan untuk 10 sektor pekerjaan. Pekerja rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lansia, juru masak, supir keluarga, kemudian perawat taman, pengasuh anak, kemudian juga yang kerja di perkebunan, serta yang kerja di
perairan laut lepas. Nah, ini bukti sebetulnya kehadiran negara untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka. Dengan kementerian lembaga kita lakukan kerjasama, ya, dengan Kemendagri, dengan Kumham, dengan BPJS, BUMN. Hari ini misalnya Pak Jokowi melalui BUMN dan BP2MI menyerahkan kado istimewa tepat di Hari Pekerja Migran Internasional. Ya, tadi sudah kita resmikan, yaitu lounge, tempat yang nyaman untuk mereka istirahat, mau berangkat atau ketika tiba, ya. Dan lounge itu kan biasanya hanya digunakan atau menjadi fasilitas orang kaya selama ini, VIP. Pejabat tinggi negara, ya. Tapi para pekerja migran menurut Pak Jokowi ya layak, karena mereka adalah pahlawan devisa yang menyumbangkan 159,6 triliun per tahun kepada negara ini. Kemudian juga kita siapkan fast track. Jadi harus diperlakukan istimewa. Ya, fast track pemeriksaan imigrasi, mereka tidak berdesak-desakan, tidak antri, tidak dicampur dengan penumpang lain. Selama ini hanya diberikan pada official diplomatik, kru pesawat, tapi juga PMI kita berikan fast track, termasuk helpdesk, ya, di mana mereka nyaman ketika tiba melakukan pendataan dan pelaporan atas masalah yang mereka hadapi. Selain itu juga kita fokus sekarang kepada bagaimana penempatan ke depan adalah sektor formal dan kita menekan angka pekerja di sektor informal. Nah, tentu dengan pelatihan pendidikan, terkait beberapa hal yang itu menjadi modal proteksi awal, ya, ketahanan dan pertahanan diri PMI sebelum berangkat bekerja. Baik, kembali lagi ke proteksi ini, Pak Agus. Pak Agus, tadi kita sudah membahas berapa sebetulnya jumlah PMI yang menjadi peserta dari 3,7, Pak. Yang sudah terdaftar menjadi peserta saat ini berapa, Pak? Ya, sudah terdaftar itu 690.000 dan ya sekarang yang masih aktif sekitar 495.000 tenaga kerja. Berarti masih ada itu, Pak, gap dari jumlah PMI yang legal dengan jumlah yang terdaftar di Jamsostek itu masih ada gap. Apa kendalanya, Pak? Ini gapnya itu karena mereka sudah ada di negara penempatan. Ya, karena ini kewajiban ini kan baru berlaku dan MOU-nya kita tangani hari ini. Di awal 2018. Sementara mereka sudah ada di negara penempatan, mereka memperpanjang tapi tidak balik ke Indonesia sehingga tidak menjadi kewajiban bagi mereka. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita untuk memberikan sosialisasi edukasi kepada mereka. Kalau untuk kanal-kanal pembayaran atau pendaftarannya, Pak, apakah banyak kanalnya sehingga mempermudah para PMI? Ya, jadi kita ada kanal-kanal fisik, ada juga kanal digital. Ya, karena fisik kita menggunakan cabang-cabang kita, ada 325 cabang. Kemudian juga melalui unit layanan PMI yang sudah tersedia. Kemudian ada juga melalui UPT BP2MI dan juga LTSA. Dan ada kanal-kanal pendaftaran secara digital yang ini bisa diakses dari manapun, kapanpun, bisa mendaftarkan secara mandiri. Jadi terlepas mereka ada di negara mana itu bisa ya, Pak, secara online. Sylvia. Kita juga udah kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan kemudian memberikan gelar, ya, kepada PMI mereka sebagai duta pariwisata Indonesia. Mereka kita minta memperkenalkan, ya, tempat-tempat wisata destinasi unggulan premium Indonesia di negara luar. Nah, dari situ mereka akan tentu, ya, bermanfaat dan memberikan sumbangsih, ya, bagi perekonomian sektor pariwisata. Baik. Sekarang saya akan bergabung dengan Pak Awaludin. Pak Awaludin dari Direktur Utama PT Angkasa Pura II, ya, Pak Muhammad Awaludin. Tadi kita sudah lihat hari ini ada launch khusus untuk para PMI ini. Bagaimana, Pak, komitmen PT Angkasa Pura II terhadap penyediaan fasilitas-fasilitas bagi PMI di bandara? Baik, terima kasih Mbak Zilvia. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Beni, Kepala BP2MI, dan juga sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, serta kolaborasi yang sangat aktif dan baik dengan BP2MI yang dipimpin langsung oleh Pak Beni. Kami di Angkasa Pura II berkomitmen mendukung program BP2MI dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada, khususnya pelayanan yang bersifat pelayanan lebih, dan Pak Beni menyebutnya pelayanan VIP, dan saya rasa itu betul sekali, kepada pekerja migran Indonesia, khususnya pada titik pra-keberangkatan dan juga kedatangan di bandara-bandara Angkasa Pura II. Di Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan titik terbesar di Indonesia untuk keberangkatan dan kedatangan pekerja migran ini, AP2 bersama BP2MI, alhamdulillah hari ini Jumat 18 Desember 2020,
telah diresmikan oleh Bapak Menteri BUMN tadi. 5 fasilitas khusus bagi pahlawan devisa Indonesia. Saya bisa menambahkan saja, memberikan penekanan yang lebih dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Beni tadi. Pertama, kita memberikan fasilitas jalur khusus, special lane, yang fast track, untuk mendukung kelancaran kepulangan pekerja migran ini selama ini special lane ini hanya tersedia bagi pemegang paspor diplomatik, kru pesawat, penumpang pesawat, bisnis kelas, dan lain sebagainya. Nah, kami rasa ini Bandara Soekarno-Hatta ini adalah menjadi bandara yang pertama di Indonesia yang dan juga bandara di dunia yang memiliki special lane bagi pekerja migran. Rasanya ini satu kebanggaan buat Indonesia. Jadi diperlakukan spesial sekali ya? Ini pertama di dunia loh. Iya, Betul Mbak Zilvia. Nah, kemudian tadi juga Pak Beni menyampaikan kita udah punya sebuah lounge khusus bagi pekerja migran. Lounge ini terletak di Terminal 3 Internasional, tepatnya di lantai 3, dekat dengan lobi area drop-off penumpang, di area gedung parkir, sehingga kalau PMI turun dan kemudian kendaraan di lobi drop-off area itu langsung terkoneksi ke gedung parkir lantai 3 dan dapat langsung menuju lounge yang letaknya tidak jauh. Dan ini sangat modern facilities-nya ya, jadi dilengkapi dengan juga money changer, kemudian juga tempat istirahat, dan juga semakin mempermudah apabila tiba untuk mendapatkan informasi baik untuk pulang ke daerah maupun untuk berangkat ke negara tujuan. Nah, lounge ini dioperasikan bersama BP2MI dan AP2, dan AP2 memang berkomitmen dari pertama untuk menyiapkan ruangan dan fasilitas ditambah dengan kesiapan dari BP2MI. Nah, ada juga yang kemudian kami menyediakan fasilitas help desk center di Terminal 3 yang dapat memberikan informasi kepada PMI pada saat pulang. Dan ini tadi juga sudah ditinjau Pak Menteri BUMN, ada dialog dan mereka memang memberikan apresiasi. Nah, yang keempat tadi booth gallery. Jadi kami mendukung sekali apa yang sudah didorong oleh BP2MI untuk menampilkan produk-produk dari pelaku UMKM. Ya. Dan ini juga kita lakukan di Terminal 3, di area terbuka. Jadi juga para pekerja migran yang sudah menjadi wirausaha bisa menjadi tenan komersial di bandara kita. Nah, yang terakhir itu adalah semua media digital menjadi sebuah media advertising dan juga untuk media komunikasi untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan. Untuk kemudian informasi dan hal-hal yang bersifat edukasi kepada para pekerja migran yang disediakan oleh BP2MI. Oke, berarti dari sini kita bisa melihat ya, Pak Awaludin, Pak Agus dan juga Pak Beni, semua pihak ini bersinergi, bersama-sama bekerja sama untuk melindungi para pekerja migran kita, pahlawan devisa kita, baik itu di Angkasa Puranya, BP2MI-nya, jaminan jam sosteknya dari BP Jam Sostek. Kita bisa lihat semuanya bekerja sama. Mudah-mudahan pekerja migran kita semakin terlindungi, semakin banyak yang dokumennya legal Pak ya, jadi semakin menghindari praktik-praktik yang ilegal. Terima kasih Pak Beni atas waktunya. Selamat Hari Pekerja Migran Internasional. Pak Agus, terima kasih atas waktunya, dan juga Pak Awaludin, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.